On cam. Halo? Iya, oke Pak, saya buka ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Sparta, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Bapak Dr. Bambang Budijana, Kaprodi MKP Syariah, Bapak Dr. Erik Wijaya, Kaprodi Manajemen, Ibu Dr. Wiwi Idawati, Kaprodi Akuntansi, Ibu Meta Andriani, Sekretaris Prodi Manajemen, dan mahasiswa-mahasiswi yang saat ini sedang mengambil KRS skripsi. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih dapat berkumpul pada siang hari ini dalam rangka sosialisasi penulisan skripsi semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Baiklah, untuk mengawali acara pada siang hari ini, mari kita dengarkan pemaparan dari Bapak Dr. Sparta. Kepada Bapak Dr. Sparta, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Dian. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan salam hormat atas bantuan Bapak Ibu selama ini, itu adalah kepada Bapak Dr. Erik, Bapak Dr. Bambang Budijana, kemudian juga kepada Ibu Dr. Wiwi, kebetulan pada hari ini izin ya, ada keperluan. Kemudian juga kepada Bu Meta ya, sebagai sekretaris Prodi Manajemen, kemudian Mas Rizal sebagai staf Prodi Akuntansi, kemudian saudari Mbak Puspita pada hari mungkin izin juga ya, ada keperluan keluarga sebagai sekretaris MKPS ya. Kemudian juga kepada Mbak Dian, kepala BAK, kemudian masuk ya Mas Ali pada enggak ya? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan kepada adik-adik mahasiswa yang saya cintai pada kesempatan ini. Sebelum saya masuk ke materi, saya ucapkan selamat juga sudah masuk ke tahap pembuatan skripsi ya. Jadi tidak lama lagi, mudah-mudahan, biasa skripsi itu targetnya masih 1 semester ya. Mudah-mudahan akhir semester ganjil ini sudah bisa menyelesaikan pekerjaan skripsi dengan baik, sehingga awal tahun depan sudah bisa jadi sarjana dan bisa berkompetensi di praktek ya, nantinya. Karena makin cepat makin baik ya, bukan makin lama makin tidak baik ya. Nah, untuk skripsi itu maka ada beberapa, ini mungkin kebetulan di sini tidak ada yang mengulang skripsi ya. Kalau mengulang skripsi kan nggak usah ikut ini ya. Jadi semuanya di sini yang ngambil skripsi yang baru ya. Jadi ini bukan kuliah skripsi, ini cuma pengarahan aja. Nanti setelah saya nanti juga para Kaprodi akan memberikan pengarahan juga kepada Pak Dr. Erik, Bapak Dr. Bambang Budijana, kemudian juga dari akuntansi, mungkin karena buku akuntansinya nggak ada, mungkin dua itu, jadi bisa menambahkan dari mereka. Kemudian Mbak Dian nanti kalau ada beberapa hal yang penting yang perlu diberitahu kepada proses skripsi terkait dengan administrasinya, juga persyaratan ujian dan sebagainya, nanti silakan aja. Untuk itu saya izin untuk izin berpoin ya, berpoinnya. Nah, kalau berpoin ini sebenarnya ini setiap semester selalu saya sampaikan kepada adik mahasiswa ya. Mungkin yang bedanya cuma di isi penyampaian aja. Kalau kalau yang tercantum di berpoinnya bersama ya. Jadi sekarang skripsi program S1 ya, jadi ganjil 2021 ya. Jadi kami harapkan supaya nanti adik-adik mahasiswa bisa bertanya ya, tanya aja, jangan takut ya. Karena pada prinsipnya kami di sini seperti Kaprodi ya, para Sekprodi dan Mbak Dian dan saya sendiri, itu pada prinsipnya kita ingin membantu adik mahasiswa dalam proses pengambilan skripsi. Dan kami juga punya tujuan ya, supaya semua mahasiswa yang ambil skripsi semester ganjil nanti itu harus selesai dalam waktu 6 bulan. Jadi tentu saja perlu ada komunikasi yang baik antara peserta adik mahasiswa dengan
kami itu maksudnya saya, Kaprodi dan Mbak Dian ya, supaya nanti bisa kita selesaikan kalau itu ada masalah, kita selesaikan masalah, informasi baru kita akan sosialisasikan. Jadi nanti saya akan jelaskan juga ada 2 jalur skripsi dengan jalur non skripsi ya. Jalur skripsi saya akan jelaskan dulu ya, nanti terakhir mungkin jalur non skripsi. Seperti kita ketahui, kenapa mahasiswa 1 itu harus bikin skripsi? Karena di dalam SNPT itu mahasiswa 1 program 1 itu harus mampu salah satu kompetensi harus dicapai oleh adik mahasiswa itulah salah satunya lah harus ada 4 kompetensi ya Pak. Ada 4 atau 5 lupa ya. Salah satunya adalah saudara itu sarjana itu harus mampu mengimplementasikan ilmu di masyarakat dengan dalam bentuk tulisan ilmiah ya, tulisan. Jadi implementasi itu sehingga mensosialisasikan kepada masyarakat implementasi keilmuannya itu, maka perlu ada ilmiah, tulisan ilmiah. Nah, karena sifatnya harus mempublish kepada masyarakat, maka diharapkan nanti ada mahasiswa waktu selesai skripsi bentuk tulisan jurnal dipublish di jurnal ilmiah. Ya. Harapan seperti itu. Karena kalau sudah mempublikasikan skripsi sudah ke jurnal ilmiah, itu sudah mencapai high quality sebagai sarjana, kualitas tinggi sebagai sarjana. Dan nanti pun dalam bekerja itu tidak terlupakan itu. Ya. Jadi kalau ada bukti di dalam CV sudah menyatakan skripsi sudah dipublish dalam jurnal ilmiah nomor sekian tahun sekian, itu luar biasa ya. Jadi artinya skripsi sudah itu tidak sifatnya kalau sekarang kan istilahnya abal-abal gitu ya, tidak skripsi yang asal-asal aja itu. Kalau bahasa itunya kaleng-kaleng itu bahasa yang kasarnya lah ya. Tapi maksud kita seperti itu ya. Jadi kalau sudah bisa publish jurnal, tentu saya publish jurnal itu sudah sertakan juga dosen bimbing ya, dosen bimbing. Dan ingat ya, di dalam ketua akademik ya, baik itu buku panduan akademik juga, minimal 5 SKS yang telah lulus ya, telah lulus itu sebenarnya kalau SKS untuk jadi sarjana itu bisa 146, maka udah 15 SKS. Jadi 146 berarti 131 SKS kalau sudah lulus ya. Sisanya nanti diambil untuk 3 mata kuliah 9 SKS sama skripsi 6 SKS. Kecuali ada kebijakan lain itu mungkin ini nanti Kaprodi yang akan punya kebijakan lain itu, bisa Kaprodi punya kebijakan dengan pertimbangan tertentu, tidak sama semua mahasiswa pertimbangan. Misal mahasiswa sudah 7 tahun ya, atau juga kalau 7 tahun dalam usia tertentu, itu saya serahkan kepada Kaprodi kebijakan seperti apa. Ya, jadi peraturan itu juga tidak kaku ya. Dan ini juga pertimbangan di SKS itu adalah ini pertimbangan kepentingan saudara sendiri. Kalau sudah ngambilnya terlalu banyak ya, ibaratnya itulah mata kuliahnya nggak capai IPK yang bagus, skripsi juga nggak selesai, pasti nggak selesai skripsi ya, gitu. Kecuali sudah punya yang luar biasa lah. Nah tujuan skripsi itu apa? Pertama adalah melatih berpikir sistematis. Ini sangat penting ya. Berpikir sistematis itulah yang membedakan saudara dengan tenaga kerja yang tidak kuliah S1, itu bedakan. Ya, misalnya lulusan SMA sama S1 bedanya apa? Berpikir sistematis ini bedanya. Jadi sistematis itu artinya kalau sudah memecahkan masalah itu ya, misalnya ada masalah di kantor nanti memecahkan masalah itu tidak langsung sudah begitu mendengar ada masalah langsung putuskan itu nggak bisa. Harus ada masalah terus kaji dulu apa benar-benar itu masalahnya. Jadi ada kajian di awal ya, di awal itu lihat apakah apa yang masalah sungguhnya terjadi ya, jadi di perusahaan itu, apakah masalah yang disampaikan oleh bawahan surah, apakah itu masalahnya, jangan bukan itu masalahnya, itu dampak aja. Nah, yang kedua setelah masalah itu sudah ketahui, yang kedua lah sudah harus berpikir apakah sudah punya pengetahuan untuk menjawab masalah itu, ya, atau menyelesaikan masalah itu, menjawab masalah itu, karena masalah itu bisa diselesaikan pertama pengetahuan dan experience. Kalau dipraktekkan experience. Jadi kalau sudah nggak punya pengalaman, nggak punya ada ilmunya, mungkin sudah belum minta bantuan ke pihak lain, Misalnya kalau di perusahaan itu kan suka minta bantuan ke konsultan ya, atau minta bantuan ke stafnya yang ahli pada misalnya sudah jadi direktur ya,
Nah, suruh minta bantuan ke staf di bawah itu yang ahli di bidang itu, bisa minta bantuan. Jadi dia nanti bisa kajian-kajian teoritis ya, soal eksperimen mereka masa lalu, bisa melihat, wah ini masalah ini Pak, kira-kira seperti ini jawaban masalah. Tapi itu bukan penyelesaian. Jadi kalau seandainya dari kajian teori, dari kajian pengalaman masa lalu, itu belum menjawab masalah sebenarnya, menjawab masalah ya. Karena kalau itu sebagai dasar putusan ya, itu bisa bisa artinya putusan itu tidak bisa sulit diterapkan ya, karena belum menyentuh akar permasalahan, menyentuh kondisi yang sungguh terjadi di perusahaan itu. Untuk itu apa yang dilakukan ya? Lakukanlah kita harus lakukan pergi ke lapangan ya, mengumpulkan fakta ya. Kadang sudah punya ilmunya, simpul fakta ya. Fakta-fakta itulah yang bisa sudah simpulkan, sudah analisis datanya. Jadi sebelum ke lapangan itu sudah desain dulu. Ke lapangan itu targetnya siapa, data lapangan kamu butuhkan. Datanya apa kamu minta, apakah wawancara nanti, apakah nanti melalui hasil apa pengalaman mereka, CV mereka dan sebagainya. Itu ada metodenya untuk mengumpulkan data itu ya. Dan bagaimana nanti kalau data terkumpulkan, bagaimana kita menanalisis data itu sehingga kita bisa menjawab permasalahan yang ada di perusahaan itu. Ataupun permasalahan di masyarakat, permasalahan dimanapun ya. Nah, setelah itu nanti baru turun ke lapangan ya, turun ke lapangan, dilihat ke lapangan fakta sesungguhnya, wah dapat, oh ternyata nggak seperti kita bayangkan ya, atau seperti teori mungkin masalah itu karena A, ternyata karena B, karena C dan sebagainya. Sehingga kesimpulan kalau di praktik kesimpulan dan itu suatu keputusan yang diambil di perusahaan itu. Nah, itulah sistematis ya. Tapi kalau sudah tidak sistematis ya, begitu dapat permasalahan, pertama permasalahan mungkin hoax ya. Mungkin bukan itu masalahnya, hoax dan juga isu dan juga belum tentu masalah itu terjadi di perusahaan itu. Yang kedua juga sudah tanpa melakukan kajian keilmuan ya, atau kajian pengalaman, sudah tidak pengalaman langsung menyatakan oh masalahnya harus seperti ini Pak, tapi tidak tahu lapangan ya. Nggak tahu fakta, nggak tahu lapangan, itu berarti nggak sistematis bikinnya ya. Lebih parah lagi, permasalahan langsung sudah putuskan tanpa nggak ada pengalaman, nggak ada permasalahan sesungguhnya, nggak ada fakta data, nah, sudah putuskan ya. Nah ada beberapa permasalahan putuskan cepat dan enggak. Kalau permasalahan sifatnya rutin dan sudah ada intuisi dari saudara dan sudah pengalaman selama ini, intuisi saudara sudah matang ya, maka saudara akan melakukan keputusan cepat ya. Tapi kalau sifat strategi jangka panjang itu nggak bisa. Nah itulah bikin sistematis ya. Jadi dalam bicara pun juga sudah sistematis, mulai dari tujuan dan sebagainya, kemudian melihat masalah dan sebagainya, apa dasar pemikirannya apa, kemudian di lapangan data seperti apa, kesimpulannya. Nah itu hanya bisa latih dalam bentuk skripsi. Skripsi itu persis seperti alur-alur dari tahapan berpikir sistematis. Mulai dari bab 1 kita melihat fenomena. Bab 1 itu outputnya masalah yang akan kita dapatkan. Output bab 1. Bab 2 itulah untuk masalah ini kita mengkaji sebelum ke fakta lapangan, kita mengkaji secara keilmuan dan pengalaman kita. Masalah ini apa sih? Jawabannya ada apa nih? Potensi seperti apa? Maka kaji keilmuan dalam bentuk kajian teori dan kajian experience orang lain ya, experience orang lain kita lihat ya. Kemudian yang ketiga lah kita mendesain suatu alat yang akan kita gunakan untuk menghubungkan data di lapangan dan bagaimana menganalisisnya. Nah, itu di bab 3. Jadi bab 3 itu outputnya itu kita sudah menentukan apa alat analisis, apa sampel kita butuhkan, alat analisisnya seperti apa, itu sudah kita dapatkan. Kemudian di bab 4 lah kita hasil data itu kita dapatkan, kita olah, analisis dan dapatlah jawaban dari permasalahan itu ya. Nah, kalau kelima kesimpulan dan keputusan. Kalau di skripsi kan kesimpulan dan keterbatasan saran dan sebagainya. Itu sistematis. Jadi ya di dalam skripsi itu diambilnya. Jadi kalau sudah tidak ngambil jurus skripsi ya, berarti sudah tidak menggunakan kesempatan untuk melatih diri sistematis. Nah, itu bedakan ya. Jadi skripsi tidak hanya sekedar membuat syarat tugas akhir, tidak seperti itu ya. Nah, mahasiswa yang suka merenung ya, berarti pikir oh begini ya caranya kita menyelesaikan masalah sistematis itu. Nah, itu bisa dilakukan di seluruh lapangan pekerjaan. Tentu saja ada permasalahan yang sifatnya kita sudah tahu, sudah experience itu mungkin bisa cepat kita putuskan. Nah,
Untuk itu pedoman penyusunan skripsi sudah ada, nanti sudah unduh di di Sispo kampus ya, di ibs.ac.id ya. Itu sudah ada, kita upload di situ, dan kita sarankan seluruh mahasiswa yang berskripsi harus mengupload buku pedoman itu. Jadi akan meringankan beban dari pembimbing saudara dalam melihat cara penulisan itu nggak habis waktunya, sehingga sudah bisa mendapatkan ilmu dari dosen pembimbing itu terkait dengan konten skripsinya. Tapi kalau sudah berantakan ya, ngetiknya kacau, pasti pembimbing itu jadi nggak tahan itu ya, jadi bereaksi itu. Sehingga tujuan utama kita dapat ilmu dari dosen pembimbing jadi terabaikan. Nah ini kan sebenarnya kalau seandainya teknik penulisan sudah ada di dalam metode penelitian ya. Nah, sudah ada. Nah nanti sudah lihat juga buku panduan itu ya, bisa memperjelas itu. Nah topik skripsi itu ya, seperti kalau kita ketahui topik skripsi itu sebenarnya sudah, kalau sebaiknya sudah dibuat pada saat saudara di matkul metode penelitian ya, seharusnya ya. Dan jangan dirubah lagi ya, dirubah lagi. Karena menentukan topik skripsi itu langkah awal kita menuju penelitian skripsi itu. Kalau kita sekolah rubah nggak selesai itu. Jadi topik itu harus baru ya, harus baru, tidak perlu ribet, tapi baru aja, simple ya. Banyak sih yang topik-topik simple itu yang bisa dibuat skripsinya ya, yang jarang dibuat oleh teman-teman saudara ya. Tapi sudah temukan di dalam jurnal-jurnal di luar negeri ya, tapi Indonesia belum ada ya, tapi simple ya, itu bisa dilakukan. Dia unik ya. Kemudian kalau bisa diterima di jurnal ilmiah. Nah kita ada 3 jurnal di EBS, 3 jurnal ilmiah terkait dengan bidang keuangan dan akuntansi, ada lagi jurnal terkait dengan manajemen dan ekonomi, ada lagi jurnal yang punya program magister S2 kita. Ada 3 jurnal. Jadi saya bisa masukkan di jurnal itu, dan 3 jurnal itu bisa masukkan jurnalnya bisa masukkan itu. Jadi kalau sudah bisa masukkan jurnal ya, berarti akan menambah nilai kualitas prodi ya, prodi. Itu akan banyak tulisan sehingga adaptasi lebih gampang ya, dan juga dipercaya oleh publik lulusan saudara itu ya. Jadi jangan lupa, kalau kemarin kan ada mahasiswa saya lulusan kemarin semester ganjil dulu saya masukin di jurnal ya, ada 2 jurnal ya. Itu jadi jangan memasuki jurnal itu, jangan menunggu inisiasi dari dosen, dari mahasiswa sendiri ya. Jadi dosen nanti kan memfasilitasi. Kalau sudah menunggu dari dosen itu sibuk banget. Kalau dia membimbing mahasiswa skripsi ada sekitar 10 orang, itu nggak sempat dia itu mengurusin jurnal dari mahasiswa. Padahal dia pilih yang terbaik 1, 2, nanti diambil di situ. Nah, tapi kalau punya inisiasi sendiri itu dosen itu senang banget, karena nama juga dimasukin kan di dalam publikasi itu. Jadi ya kalau bisa temanya keilmuan ya, dikaitkan COVID. Kalau sekarang COVID kan masih ada tuh ya. Kalau mau COVID kan bagus lagi. Kemarin itu skripsi saya, mahasiswa saya ada berapa? 14 orang itu. Nah, itu ada COVID semua, kaitan COVID ya. Setelah kalau boleh persilakan ya, mau COVID boleh silakan ya. Sistematika sistematis itu. Pendahuluan itu dalam rangka untuk untuk mengidentifikasi masalah penelitian. Jadi maka perlu ada kajian fenomena, kajian empirical gap di situ ya, maka dapatlah masalah sesungguhnya. Dan kedua lah teori-teori yang diperlukan ya, bersama itu teori di buku sama hasil penelitian sebelumnya diperlukan untuk membangun hipotesis, di mana hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan. Ini sama seperti metode saudara. Dan metodologi lah alat analisis desain penelitian yang kita perlukan dalam rangka untuk sebelum kita ke lapangan mencari faktanya. Nah, pembahasan hasil itulah data fakta dianalisis dan dilihat apakah hipotesis kita itu benar atau tidak sesuai dengan faktanya. Hipotesis sesuai kajian teori sama penelitian sebelumnya sudah benar, tapi faktanya gimana? Gitu. Kalau faktanya berbeda, pasti ada sesuatu yang menarik di balik itu. Itu sudah sampaikan. Yang penting itulah juga kontribusi penelitian, jangan lupa ya. Apa kontribusi penelitian yang sudah buat itu bisa ditaruh di bagian pendahuluan ya. Pendahuluan itu di latar belakang masalah itu ada kontribusinya apa. Itu terakhir biasanya. Kontribusi penelitianmu apa? Apakah bukan di bagian itu ya, mungkin setelah identifikasi masalah sama permasalahan kali ya. Jadi kontribusi penelitian itu apa? Apakah bisa pengembang teori, memberikan alat baru bagi praktisi, apakah dia juga membantu mencarikan jalan keluar terhadap permasalahan yang selama ini nggak pernah selesai dan sebagainya.
Nah, referensi ini kalau penting ya. Jadi kalau referensi sama sekarang tuh mungkin tidak ada masalah ya. Jadi sudah bisa cari di internet sangat luas sekali, dan kita juga sudah ada langganan di langganan majalah Emerald itu bisa sudah download semuanya banyaknya ya, di Emerald itu jurnal-jurnal. Kemudian juga sudah bisa menggunakan juga perpustakaan nasional ya. Dengan mendaftar keanggotaan di link ini nanti sudah bisa gratis anggotanya di internet saja. Nanti kalau sudah ke situ tunjukkan kartunya itu, nanti sudah bisa mendapatkan buku-buku yang bagus, jurnal bagus ya. Dan bisa sudah searching jurnal di situs-situs yang kalau dilanggan sangat mahal sekali gitu ya. Pelanggan jurnal ya. Pada repository pustaka IBS juga ada. IBS juga ada nih, repository pustaka IBS ini bisa juga digunakan sebagai referensi. Jadi biasanya isinya lah tulis-tulisan IBS, tulisan IBS sama jurnal mahasiswa ada di sini. Jadi sudah bisa buka repository.ibs.ac.id. Buka, kalau buka sudah nggak usah pakai itu, pakai pin, kalau melihatnya begitu dibuka muncul lihat itu lihat ini untuk mencari tulisan berdasarkan abjad nama dan sebagainya. Google Scholar juga bisa sudah gunakan sebagai referensi ya. Google ini gratis, nggak bayar ya. Jadi kalau ini sudah tahu nama itunya, buka Google Scholar, nama pengarang siapa ya, atau judul atau topik bisa juga, nanti keluar tulisan banyak di Google Scholar itu. Kemudian di Akademi Dodidu ini bisa jarang ya. Kemudian minimal itu 10 tahun terakhir ya. Kalau surat 2001 berarti paling tua itu 2001 ya, 2011 ya. Di 2011 berarti dengar out of date ya, tidak update lagi. Nah, kalau dilihat dari jenis skripsi ya, sebenarnya kita tidak membatasi. Jadi sudah bebas apakah studi kasus boleh ya, studi kasus sudah bisa Pak boleh nggak studi kasus di kereta api? Kereta api itu saya ingin melihat bagaimana pendapatannya sebandingkan dengan secara akuntansi. Boleh, silakan aja ya. Kalau sudah punya saudara situ dan bisa sudah magang untuk bukan magang yang bisa berdata situ, wawancara dan sebagainya, silakan ya. Atau saya bisa nggak Pak, saya studi kasus di Pertamina, boleh silakan aja. Ya, bagaimana itu biaya eksplorasi Pertamina itu ya. Dia menggunakan metode apa dan apa saja biaya eksplorasi dibandingkan dengan bicara di standar akuntansi. Tentu saja nanti kajiannya teorinya lah buku-buku akuntansi keuangan ya, yang soal pelajari intermediate, KISO ya, kemudian Smith, ya, kemudian Schröder, kemudian juga Godfrey dan sebagainya. Itu bisa digunakan. Jadi kasus banyak. Sudah mencoba lihat kasus dari perusahaan itu bagaimana dia menerapkan sesuatu, ilmuwan bagaimana dia menerapkan. Nanti sudah coba simulasi kalau sesuai teori gimana, perbedaannya apa saja, dampaknya kepada laporan keuangan seperti apa. Nah, kemudian penelitian kualitatif ini juga sifatnya kalau kualitatif itu sudah tidak hanya biasa mengkaji persepsi ya, dan juga konsep ya. Misalnya bagaimana sih konsep pendapatan bagi pedagang kaki lima di daerah Blok M misalnya, apa disebut dengan pendapatan atau laba lah, bagaimana konsep tentang laba itu. Nah, di situ ketahuan bahwasanya pedagang kaki lima itu misalnya contohnya, dia laba itulah harga penjualan dikurang beli bahan baku, sedangkan biaya kerja nggak dihitungnya, karena dia ngerjain sendiri ya. Itu kan tidak sesuai dengan teori kan. Mesti kalau dia walaupun dia ngerjain sendiri dihitung juga dengan kerjanya dong ya, dapat laba. Nah, itu menyebabkan kenapa satu informal itu bisa naik, karena dia ngitung tenaga kerja untuk dia hitung dirinya, bisa dikeluarkan upah juga dapat bersih ya. Jadi kira laba padahal bukan laba, itu baru membayar upah dia bekerja di tempat perusahaan dia sendiri ya, sektor informal itu. Atau misalnya kalau dia nggak sadar ya, daripada dijual itu mending dia jadi kuli aja. Kuli itu satu gaji bisa gaji sebulan itu 3 juta. Kalau dia dagang itu sebulan itu mungkin nggak sampai 3 juta, mungkin 2 juta cuma dapat keuntungannya. Pasti kan dia nggak bisa jualan tuh, mesti kerja kuli aja. Atau kalau misalnya kalau dia kerja kuli ya 2 juta, dihitung oh enakan dagang nih, dagang sebulan dapat 5 juta gitu ya, 5 juta. Tapi benar hitungnya. Nah, seperti itu. Jadi nanti dikumpulkan pendapat semua pedagang itu, sudah dapat usimpulkan wah pedagang kaki lima di Blok M itu persisi dia laba itu seperti ini. Maka banyak mereka tidak bisa berkembang lebih baik ya.
Kalau penelitian kualitatif itu yang banyak dilakukan oleh para mahasiswa. Seperti misalnya banyak kalau di akuntansi itu kajian pasar modal ya terhadap akuntansi keuangan pasar modal. Kalau di manajemen misalnya di marketing itu mengenai kuesioner ya disampaikan di kuantifisir data itu diolah di SEM misalnya. Atau misalnya kalau di keuangan pasar modal juga atau perilaku riset perilaku jarang itu dilakukan. Riset perilaku keuangan yang financial behavioral itu kurang. Pelaku akuntansi accounting behavioral itu kurang. Pelaku itu apa? Pelaku itu misalnya bagaimana reaksi pengguna kalau laporan keuangannya seperti ini, sebagainya. Atau seperti misalnya penelitian-penelitian di bidang audit juga banyak pelaku, tapi mahasiswa tidak sadar betul adalah teori pelaku. Jadi masih kurang teorinya, kajiannya masih kurang, sehingga kita bingung nih teori pelaku atau gimana gitu ya. Jadi ya, dan setiap skripsi itu sesuai dengan kemampuan sendiri ya. Kalau sudah nggak ada ilmunya jangan bikin ya. Bagaimana cara penulisannya? Cara penulisan itu ada di buku panduan skripsi itu. Setiap kalimat memenuhi unsur, ini salah sederhana aja. Kalimat itu harus memenuhi unsur SPOK. SPOK. SPOK itu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Keterangan itu misalnya subjeknya si Badu ada kalimat keterangan ya. Misalnya si Badu yang selalu datang terlambat ya, merokok di kelas. Berarti yang selalu datang terlambat itu keterangan itu ya, keterangan dari subjek. Nanti predikat jadi keterangan Sibadu yang merokok di kelas yang merokok Sibadu yang merokok dalam bentuk rokok merek ini buatan ini ya itu keterangan ya. Jadi kalau bisa dalam satu kalimat itu jangan banyak keterangan. Subjek diterangkan, predikat diterangkan, objek diterangkan dalam satu kalimat. Sebenarnya bingung ini mana sih objek ini. Ya. Itu bikin mahasiswa, kadang ada juga mahasiswa bingung ini kalimatnya keterangan semua ya. Keterangan nggak ada subjek, nggak ada predikat, objek keterangannya, keterangan. Jadi bingung nih menerangkan apa gitu ya. Apa menerangkan orang, menerangkan pelaku dan sebagainya, objeknya nggak jelas ya. Kalimat itu padat dan tidak berdetail. Jadi bandingkan, jadi kalau di dalam tulisan ilmiah itu beda sama tulisan di novel, di berita kisah-kisah di populer itu novel, cerpen itu beda. Beda di mana? Bedanya adalah kalau kalimat di ilmiah itu tidak ada unsur-unsur yang mempengaruhi jiwa dan perasaan pembaca itu tidak ada ya. Jadi kalimatnya betul-betul tidak bombastis ya, tidak menimbulkan wow dan sebagainya. Jadi kalau sudah baca bedanya apa? Saya lihat ya. Kalau mahasiswa baca novel pasti ada yang nangis kan, nangis ya. Ada nggak? Benar nggak itu ya? Pasti ada nangis. Ada yang ketawa baca novel. Ada yang geram ya. Tapi pernah nggak sudah mahasiswa baca jurnal, dia mengatakan jurnal itu sedih banget, saya sampai nangis bacanya. Ada nggak jurnal? Ya. Jadi kalau nanti kalau sudah belum pernah baca jurnal, nanti kan mau lihat jurnal tuh skripsi ini. Coba tanya kakak kelasmu sama teman itu, kamu pernah nangis nggak? Ada nggak jurnal itu sedih ceritanya? Ada nggak jurnal itu bikin memojokkan pihak tertentu ya? Kan nggak ada. Ya. Atau bikin kita geram, atau bikin kita bahagia baca jurnal. Nggak ada. Jurnal itu nggak pengaruhi perasaan apa-apa, datar saja. Dia menceritakan sesuatu karena dia apa adanya ya, apa adanya. Ini masalahnya, ini kajian teorinya, ini fakta, ini hasil seperti ini. Itu aja. Jadi ada bab 3 cara mengumpulkan data itu ke lapangan, desain penelitiannya. Itu sih nggak ada apa-apanya ya. Nah, nanti yang bikin nangis, yang bikin emosi itulah orang-orang yang bukan penelitinya, orang di luar yang membaca jurnal itu. Dia bercerita dengan semangat, dia dengan bahasa-bahasa populer. Itu bikin nangis. Tapi kalau penulis yang melaporkan di jurnal ilmiah, nggak ada bikin orang nangisnya. Nggak ada bikin ketawa jurnal itu. Maka kalimatnya pasif. Kalimat pasif itu nggak bikin orang ketawa itu. Ketawa itu kalimatnya aktif, dia bikin ketawa. Dan bombastis. Nah, itu yang membedakan tulisan ilmiah sama tulisan yang bukan ilmiah. Menggunakan kata baku ya. Kemudian tidak menggunakan bahasa populer. Dalam satu kalimat hindari menggunakan banyak anak kalimat. Dia buku panduan penyusunan skripsi ada di situ ya. Dan plagiarisme ini penting ya, plagiarisme ini. Di plagiarisme itu tidak diperbolehkan ya, tulisan tidak diperbolehkan dan hukumnya itulah dilarang ya. Jadi plagiarisme itu banyak sekali karena kita terbiasa kalau nulis itu tak banyak menyebutkan nama, dalam bicara pun jarang menyebut nama. Misalnya sudah
ngomong itu sebenarnya mengutip si A, tapi nggak usah sebutkan di bicara. Misalnya ngomong gini ya, ini saya ngomong ini kan banyak mengutip si A, tapi saya nggak sampaikan ya. Saya sendiri juga lupa, karena lupa orangnya ya. Kadang juga bersama pengalaman pribadi saya, tapi untuk orangnya di awal kapan saya kenal itu sekarang lupa itu. Nah kalau di tulisan nggak boleh gitu. Kenapa sampaikan ini nama rujukan dulu Pak so nggak tahu kapan. Ini saya tahunya tahun 2000 tahun 19 apa waktu saya baru SD dulu Pak. SD saya dapat informasi ini baca di buku tapi saya lupa. Itu nggak bisa. Tapi kalau bahasa saya bisa aja kita ngomong lupa. Tapi kalau tulisan nggak boleh ya. Nggak boleh mahasiswa itu kalau mengutip sesuatu bilang wah lupa Pak. Saya nggak tahu lagi kapan lagi bukunya apa. Saya pernah baca sih Pak bukunya. Isinya ini, nggak bisa, nggak bisa. Itu udah nggak plagiarisme. Plagiarisme itu efeknya nanti bisa cabut sebelah saja sudah. Ya kalau jadi gimana ya plagiarisme itu bukan berakhir dicek sampai sudah selesai aja, bisa ditunitinkan, oh tunitinnya ternyata loss 20%. Nah, terus bisa saja. Nah, enggak, sampai situ aja. Itu sampai sudah meninggal tuh ya. Nanti setelah perjalanan itu di luar itu ada pihak tertentu yang merasa skripsi saudara contekan dari saudara. Ya, walaupun diteliti nggak ketemu, tapi dia punya bukti fakta. Ya udah, saudara kalau di pengadilan, kalau dia juga ke pengadilan ya, pasti sejarah saudara dicabut, dipublish kan malu sekali itu. Dia bisa sok sudah. Kalau sudah punya anak, anak juga malu. Jadi hindarilah plagiarisme itu. Ya. Dan juga ini kemudian halaman ini kadang ada berapa apa? Ini kemudian halaman ini kepatutan aja keputusannya. Ya, dan ini kan ada 5 bab ya. Bab 1, 2, 3, 4, 5. Bab 1 itu kan intinya bagaimana mengidentifikasi masalah kan, tak perlu banyak ya. Paling 10% ya. Kemudian bab 2 itu mengkaji kajian teori sama penelitian sebelumnya. Jadi saya di total halamannya 35% ya. Kemudian bab 3 karena alat analisis kan enggak susah 10% ya. Kemudian bab 4 40%, bab 5 5%. Jadi kalau skripsimu 100 halaman ya, bab 1 itu 10 halaman maksimal. Latar belakang mungkin 6 halaman, misalnya tujuan definisi masalah sama apa kontribusi penelitian dan sebagainya. Kemudian kalau bab 2 itu 35 halaman ya. 30 halaman. Kemudian kalau yang bab 3 10 halaman ya. Dan bab 4 itu 40 halaman. Bab 5 5 halaman. Jadi jangan sampai dibuat skripsi itu bab 1 10 halaman, bab 1 itu 20 halaman itu 100 halaman, 20 halaman. Bab 2 itu 45 halaman. Jadi berapa? 45 tambah 10 udah 55 halaman ya. Kemudian bab 3 20 halaman. Ini berapa itu? 85 halaman. Tinggal 15 halaman lagi. Nah, bab 4-nya 10 halaman. Bab 4 itu 15 halaman, berarti bab 4 tinggal 12 halaman, bab 5 tinggal 3 halaman. Itu kan nyomplang sekali, ya. Pasti dosen yang menguji surah akan teriak-teriak itu. Ini gimana sih? Penelitian bab 4 ini cuma 12 halaman, belum selesai masalah, tiba-tiba sudah menyimpulkan aja permasalahannya seperti apa. Ini lemah. Jadi sudah tidak menjelaskan bagaimana sampelnya berapa ya, kemudian juga bagaimana deskripsi statistiknya, bagaimana kondisi sampelnya, bagaimana sudah mengolah datanya, bagaimana analisis saudara, nggak dijelaskan langsung di bab 4 itu ujung-ujung langsung ke hasil ya, atau langsung hasil olah data. Tapi olah data diolah gimana nggak tahu ya, nggak tahu. Bab 5 itu kesimpulan. Kesimpulan itu paling 5 halaman termasuk banyak. Kalau 100 halaman, 5 halaman termasuk banyak. Paling 3 halaman ya, 3 halaman. Kalau di 100 halaman, 3 halaman, 3% ya. Jadi nanti bisa dialihkan kepada bab 4 ya, bab 4. Itu jadi ini juga kepatutan aja. Nah, kemudian berikutnya adalah konsultasi bimbing skripsi ya. Jadi selama masuk bimbing skripsi itu nanti diberikan dosen bimbing ya. Nah, ingat dosen bimbing itu hak saudara karena sudah bayar apa SKS 6 SKS ya. Jadi sudah berhak dilayani oleh dosen bimbing ya. Biasanya walaupun sudah berhak pakai tata cara yang baik ya. Jadi jangan sampai misalnya mentang sudah berhak sudah terbentak dosen bimbingnya. Ayo dong Pak, awas kalau Pak nggak datang besok ya sama bimbingan karena Pak udah bayar, nggak gitu caranya. Begitu juga ya. Itu namanya arogan ya. Ya kita sering menghargai ya. Jadi dan dosen itu juga kalau ada dosen yang tidak mau memberikan apa tetap muka seminggu sekali ya, sudah berhak itu melaporkan ke prodi ya. Dicatat aja tanggal berapa, dia nggak bisa, ini nggak bisa lagi, itu dihubungi susah ya. Kalau saya kan seperti saya kan seminggu itu paling tidak sekali pertemuan Zoom ya, pertemuan Zoom. Jadi bahkan bimbingan saya itu sejak dia kuliah sampai lulus nggak pernah saya ketemu.
berketemunya itu pada saat dia tantangan basah. Kenapa tantangan basah saya bertemu? Karena sebenarnya kayak apa sih mahasiswanya itu ya. Selama ini saya karena kadang kaget juga saya. Wah ternyata gini di Zoom ketemu sini di sini ya. Jadi itu minimal itu pertemuan 14 kali ya, minimal berkonsultasi. Jadi harus sudah minta jadwal bimbingan ke dosen bimbing, minta merapinya, minta kesediaan waktunya kapan tiap minggu itu ada ya. Jadi dosen itu bisa jadwal kan terjadwal itu. Jarang dosen itu jarang, oh saya nggak jelas nih. Memang dia kuli kan, kalau kuli nggak jelas ya. Dosen itu jelas jadwalnya. Jadi kita ngajar kapan pasti jelas ya. Kalau ada dosen mengatakan saya belum pasti nih kapan saya bisa kamu tiap minggu nggak bisa pastikan, waduh. Begitu dosennya mending saya di awal langsung melapor ke prodi deh, minta ganti bimbing ya kalau gitu dosennya dan tidak kooperatif ya. Memang di awal langsung minta pindah itu. Jadi ya, bahaya sekali, mesti terganggu saudara itu. Ini saudara dapat laporan lagi nih, ada mahasiswa melaporkan dosen minta tantangannya udah berapa hari nggak dijawabnya WA itu. Yang kacau juga, ini anak mau ujian, tantangan nggak bisa. Ya, atau mahasiswa juga ngadu ke prodi, itu Pak mahasiswa nggak bisa dihubungi Pak, kacau itu. Ini mau ujian, dia sudah pingin mahasiswa coba ujian, mahasiswa nggak bisa ditemui. Dia tinggal balik sama masalahnya, dari mahasiswa dosen sama aja masalahnya. Ya, itu yang harus hati-hati ya. Tempat bimbingan di kampus. Jadi kalau bisa jangan bimbingan di luar lah ya, di kampus. Kalau sekarang kan bimbingan itu pakai Zoom ya, online. Mungkin Zoom online itu akan berlaku selamanya itu. Jadi kami nanti di akademik tidak membatasi, sudah boleh bimbingan Zoom, walaupun nanti sudah normal, bimbingan di Zoom silahkan aja, nggak masalah ya. Nggak harus sampai ketemu di kampus ya, di mana aja bisa ya. Kalau dulu kan fasilitas Zoom itu kita nggak tahu ya. Nah, segera beritahu dosen bimbing bila ada kendala. Segera sampaikan ke prodi bila ada kendala dengan dosen bimbingnya. Sudah selesaikan masalahnya. Ini kadang mahasiswa itu baru lapor ke prodi udah 6 bulan ya. Bu, kenapa kau belum seminar proposal juga? Itu Bu, saya nggak ngerti. Tanya ke dosennya juga nggak ngerti. Ya, saya bingung Bu, mau nanya ke siapa? Loh, kenapa nggak lapor ke prodi selama ini? Atau sebaliknya, ditanya ke dosen, gimana nih enggak itu? Wah, dia nggak pernah datang Pak. Bu, selama semester hanya sekali datang, langsung hilang. Waduh, kacau ya. Itu banyak itu juga mahasiswa seperti itu. Banyak sekali mahasiswa seperti itu. Jadi kalau bisa, kalau saya punya tekad, saya punya komitmen. Sekarang pengen skripsi kan. Nah, yang ada sekarang itu punya tekad komitmen untuk menyelesaikan skripsinya. Apapun terjadi. Kalau udah masuk keluarga, harus selesaikan skripsinya. Apalagi sekarang menyelesaikan skripsi itu nggak ada kendala kok. Sudah di kamarnya, di ruangnya bisa selesai skripsi. Data di komputer itu ada ya. Utiliza dulu. Saya dulu kalau skripsi harus ke lapangan. Nggak bisa nggak ke lapangan ya. Kalau di pustaka nggak selesai skripsi saya. Sekarang di rumahnya selesai skripsi, bukan di pustaka. Di rumahnya selesai skripsi. Ya. Dan selesai juga dengan sama dosen itu sejalan. Itu luar biasa itu. Sudah mulai skripsi di depan komputer, cari banding di dalam komputer, konsultasi sama mahasiswa juga komputer, udah lulus ya. Luar biasa sekarang itu ya. Halo, tolong ditutup. Halo, tolong tutup. Apa itu? Halo. Halo ya. Jadi sudah punya semangat lah, deh. Jadi kalau sudah malas ya, coba saya tanya sekarang siapa yang ragu bikin skripsi? Ya, pasti jawabnya tidak ada. Pasti jawabnya tidak ada satu yang ragu skripsi. Tapi di tengah perjalanan, itu untuk mental mahasiswa lemah, langsung keok tengah jalan. Mental harus kuat ya. Kuatnya apa? Udah saya kan berhak nih. Apapun dosen itu harus selesai ya. Jadi saudara jangan tersinggung, jangan takut sama dosen bimbingnya, ya harus selesai ya. Jadi semangat untuk tekad untuk selesai dalam waktu 1 semester. 1 semester. Kalau enggak 1 semester sudah ketinggalan sama angkatannya, udah tambah malas lagi ya. Jadi targetnya gimana? Ini targetnya. Target skripsi itu. Jadi skripsi itu 4 bulan selesai sejak skala dosen bimbing. Jadi kalau minggu depan kita umumkan Rabu atau Kamis ya minggu depan. Nah, sejak itu 4 bulan selesai. Jadi kalau besok itu minggu kedua September ya. September berarti September, Oktober, November, Desember, Januari. Pertengahan Januari selesai. Jadi skripsi sudah selesai di minggu pertama, minggu kedua Januari selesai. Jadi selesai nanti sudah ujian di akhir Januari. Nanti daftar akhir Juli sidang, Februari ujiannya. Itu targetnya. Nah, bagaimana kita membreakdown target itu ke masing-masing bab? Jadi bab 1, 3 terus 2 bulan. Kalau bisa 1,5 bulan selesai, ya. Dengan rutin bimbing seminggu sekali, minimal seminggu sekali dengan dosennya.
Nah, bab 1, 2, 3. Bab 1 itu paling seminggu selesai ya. Bab 2 itu 3 minggu. 4 minggu kan. Bab 3 itu 2 minggu. Udah 5 minggu udah selesai itu. Udah selesai. Langsung daftar sidang. Nah, jadi 1,5 bulan udah sempro ya, sempro. Bab 4 itu sama bab 5 1,5 bulan. Malah saya sama mahasiswa 1 bulan selesai bab 4. Ya. Nggak kemana-mana kok, depan komputer aja ya, depan komputer. Masa nggak selesai? Rekap data, kalau data sudah kan nggak banyak data. Rekap data itu sudah ada di komputer, datanya ada di bursa efek macam-macam ya. Rekap datanya 2 minggu selesai rekap datanya. 2 minggu selesai nanti tinggal olah data. Olah data itu kalau sudah menguasai itu sehari selesai itu. Bukan rekap data. Olah data sehari selesai. Analisis seminggu. Seminggu ya. Jangan nyontek ya. Nah, finishing nanti finishing setengah bulan. Jadi ya pas 4 bulan, ya. Jadi bab 1, 2, 3 2 bulan, 1,5 bulan, tambah setengah bulan, jadi 4 bulan selesai. Ya. Jadi itu ya, jadi 4 bulan selesai. Jadi jangan sampai karena gini loh. Waktu semester ganjil ini agak pendek daripada semester genap, hati-hati. Kalau genap itu sudah mulai dari awal Februari sampai Agustus, panjang kan? Sampai Agustus coba Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 7 bulan loh. 7 bulan. Coba kalau dari semester ganjil itu waktu pendek. September, Oktober, November, Desember, Januari. Jadi 5 bulan cuman, 5 bulan ya. Februari sudah dikejar-kejar oleh BHK, oleh daftar sidang terakhir Februari. Kalau Februari daftar sidang terakhir akhir Februari cuma 5 bulan ya. 6 bulan cuman. Ya ini berapa nih, Mas? September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 6 bulan. 6 bulan. Kalau di itu 7 bulan ya, 7 bulan. Itu pendek waktunya. Jadi kalau mahasiswa ambil di semester ganjil itu berisiko untuk extend karena waktunya lebih pendek. Coba aja dihitung ya, coba tanya kepada Mbak Dian itu. Lebih panjang waktu skripsi genap sama ganjil, paling panjang itu genap ya, genap lebih panjang. Kan waktu lebih dari Februari sampai Agustus ya, udah bisa. Mas sekarang malah sampai hari ini masih bisa daftar sidang mereka. Bulan kedua September. Berarti berapa itu? Jadi udah lebih lagi. Jadi bisa 7,5 bulan, bisa 8 bulan mereka menikmati masa bikin skripsi itu. 7,5 bulan, jadi target 4 bulan itu nggak ada masalah. Maka banyak mahasiswa lulus banyak di semester genap ini. Kenapa? Karena masa skripsi panjang waktunya. Ya, kalau yang ini pendek, jadi pendek itu 4 bulan harus ketat dulu. Dan mahasiswa pernah di pendek ini ya, banyak molor, ya. Kemarin 3 orang itu sekejar terus, selesai 4 bulan. Tapi kalau mahasiswanya tingkat tangkapnya rendah, ya, kemudian susah belajar, susah nangkapnya, itu gak lama itu, molor waktunya, ya. Dan pemalas lagi itu, jarang datang bimbingan. Ada jelasannya, ketiduran lah, inilah, ya. Akhirnya bisa lebih 5 bulan udah masih extend sudah, ya. Jadi hati-hati di ganjil itu peluangnya. Ada juga mahasiswa saya dulu yang magang sambil skripsi. Oh udah nggak keburu, extend juga akhirnya. Nggak keburu. Kalau magang sambil skripsi itu pasti nggak keburu. Karena waktu singkat sih, ya, singkat waktunya. Belum lagi sudah di bulan Januari itu bikin laporan magang. Februari magang masih ada. Jadi kalau yang mana kamu dulukan yang magang dong, bukan skripsi. Karena magang itu penting, karena nggak masuk nilai saudara. Ya, makanya banyak mahasiswa yang magang sambil skripsi itu kalau nggak ketat, nggak disiplin itu bahaya. Jangan keluar, ada jalan pintas dibikin sama orang lain, itu hati-hati. Ya, jadi kita memberikan pembebasan kepada dosen penguji. Kalau dosen penguji itu menemukan mahasiswa itu skripsinya ciplak, udah ditunda aja ujiannya, tunda ujian, suruh ulang lagi. Saya pernah masuk UBS 3 kali seperti itu, waktu nyimplak ya, tunda lagi ujiannya ya. Terus ada juga di saat ujian sidang akhir, mereka datanya nggak benar. Di laporan bab 4-nya data 10, ternyata 3. Itu benar, dia ngatur data itu, ngatur data. Dan data dirubah-rubah semua. Jadi dicek sama bimbing, udah kena itu. Sudah disuruh ulang lagi. Olahnya kan butuh waktu lagi itu, ya, butuh lagi. Jadi serat ujian skripsi itu nanti terawalin nilai D. Jadi ini ada di buku panduan. Ini kemarin ada masuk satu, aduh pura-pura gila ya. Kan kalau nggak ngerti berarti gila itu. Pura nggak tahu. Nodong ke Mbak Dian. Ya, Mbak, saya nggak tahu bahasa nilai D. Kalau masa nggak tahu nilai D ya. Aneh itu ya.
Ngapain dia kerja kamu selama nggak cek nilai? Saya tiap semester saya pantau nih. Aduh, masalah D. Setiap semester, setiap 5 KS, selalu cek lagi nilai saya. Setiap itu terus ya. Masa nggak tuh nilai D? Aduh, ini mabuk tuh apa ya? Saya nggak toleransi seperti itu. Prodi juga nggak toleransi itu. Ya. Nilai D itu kasih tahu bisa nggak saya bisa ngambil sekarang? Nggak bisa, nggak ada mata kuliah tawarkan kok ya. Lalu ada sertifikat risk management level 1, GB1, pajak ya. Ini pajak udah nggak ada sekarang ya. Sertifikat kuliah umum sebanyak 12 buah, IPK minimal 2,76 ya. Pertanyaan bisa nggak IPK 2 bisa, tapi nggak ada apa ininya predikatnya nggak ada, predikatnya lulus saja. Predikat itu ada 4, ada 3 ya. Memuaskan, sangat memuaskan, dan cum laude ada 3 predikat itu. Kalau soal di bawah IPK 2,76 nggak ada predikat itu, lulusnya misalnya IPK 2,6. Nah, tulisan apa lulus saja. Dan lulus udah itu udah publik udah tahu itu. Wah, ini udah nggak benar ya maksudnya. Ya, diusahakan IPK minimal 2,76 ya. Supaya bisa predikat so memuaskan ya, memuaskan. Terus ada keterangan lulus di tulisan itu similarity dari Tunitin ya, Tunitin ya. Similarity ya, ada aplikasi Tunitin. Sudah buku panduan ya. Dan jurnal skripsi, saya jelaskan aja, jurnal skripsi itu sudah dibolehkan untuk mengambil skripsi tanpa skripsi, dibolehkan ya. Bagaimana caranya? Caranya kan sudah tak mendaftar 6 SKS sekarang, 6 SKS. Dan sekarang sudah kan mendengarkan ceramah itu, wah akhirnya saya ambil skripsi. Nah lapor ke itu ke BHK, ya jurnal skripsi. Jurnal skripsi untuk bisa melihat ada nggak pengganti kuliah skripsi. Pengganti kuliah skripsi itu ada 2 mata kuliah itu, terus masuk kuliah semester ini, ya. Ambil 2 mata kuliah pengganti skripsi, sudah kuliah. Nah kuliah itu kalau kuliah itu nanti ada apa? Ada mungkin ada mini riset, ada tugas riset mini yang dari dosennya. Kadang kan bukan deskripsi. Kalau lulus nanti lulus ujian, ujiannya komprehensif namanya, ujian komprehensif. Ujian komprehensif itu nanti yang uji bertiga sama ke ujian sidang skripsi. Jadi kita itu 2 jenis untuk ujian komprehensif untuk mahasiswa jalur skripsi, sidang skripsi untuk mahasiswa yang jalur skripsi. Nah, komprehensif itu uji apa? Komprehensif itu uji pertama mata kuliah inti. Kalau sudah akuntansi ya mata kuliahnya intermediate, cost accounting, sistem informasi akuntansi, dan pajak, 4 itu ya diuji ya. Ujinya seperti apa? Di buku. Sama seperti ujian tidak tertulis lah, oral, tapi ujian sama kayak di ujian UTS. Malah ujian lebih susah, malah menggabungkan berbagai ilmu ya. Nah, yang kedua kalau udah lulus sudah itu nilainya A, B, C, D. Itu kita nilai itu tidak masuk dalam apa di dalam transkrip ya, transkrip. Hanya masuk di KPI nanti ya. KPI itu ujian itu saya keterangan aja, saya keterangan lulus ujian komprehensif ya dengan nilai B atau A ya itu. Jadi sudah lulus ya. Nah, kalau sampai jalur skripsi saya tidak bisa cum laude. Setelah cum laude itu harus jalur skripsi. Ya, nggak bisa lah cum laude. Kemudian cum laude sudah kan seperti vokasi itu, seperti vokasi, mirip vokasi skripsi dan sudah tidak jadi kalau jalur deskripsi itu sama dengan kalau saya bekerja itu tidak bisa jadi CEO itu, tidak bisa jadi manajer, sudah jadi pekerja. Jadi kalau sudah lama ke perusahaan ya, kalau ada jalur deskripsi mereka ini vokasi nih, kita butuh sekarang untuk calon manajer ya, nanti nggak terima sudah ya. Atau mereka butuh yang untuk kader pimpinan di perusahaan kita terima. Tapi kalau mereka butuh tenaga klerek ya yang bisa jadi di tenaga pembukuan, nah terima sudah. Tapi sampai pensiun saya tenaga pembukuan terus ya. Paling jabatan sudah tinggi paling kepala bidang akuntansi paling itu aja. Nggak mungkin jadi kepala divisi ya. Kecuali sudah menunjukkan prestasi yang luar biasa di luar. Jadi meskipun jalur skripsi tapi sudah kemampuan analogi mathematical judgment itu bagus ya. Jadi kritikal itu bagus sekali sehingga sudah bisa menanalisis masalah dengan tepat. Itu mungkin bisa melejit ke atas ya. Tapi kalau enggak ya susah juga. Ya itu jalur deskripsi. Jadi sudah nanti kalau maju deskripsi melapor ke Mbak Dian ya sama Kaprodi minta supaya dibuka mata kuliah ini. Nah kalau seandainya mata kuliah pengeskripsi itu hanya 1 orang mungkin bisa dibuka. Nah, sudah nggak bisa menjalur deskripsi. Deskripsi harus dibuka mata kuliah pengganti deskripsi. Ada kok di kurikulum itu ada mata kuliah pengganti deskripsi. Sudah di situ ya. Ada kuliah pengganti deskripsi. Nah, kalau bisa minimal ya kalau 15 orang ambil mata kuliah pengganti deskripsi 15 orang ya udah. 15 orang itu nanti kita satu kelas ada 2 mata kuliah semua kuliah lulus nanti ujian kompre ya, ujian kompre. Kalau ujian kompre nggak ada belum jadi sarjana harus ikut ujian kompre ya.
Itu yang dapat saya sampaikan ya. Acara ini sekali lagi saya sampaikan bahwa kita punya niat yang sangat tulus kepada saudara supaya sudah selesai skripsi dalam 4 bulan ini ya, selesai. Karena waktu singkat. Jadi hati-hati semester ganjil lah waktu singkat dimana semester genap ya, genap itu. Jadi genap itu bisa 7,5 bulan, sudah masih 1 semester itu 7,5 bulan. Tapi kalau ini mungkin cuma 5 bulan aja sudah menikmati, habis itu sudah kena lagi semester berikutnya. Karena waktu mepet ya. Itu. Jadi hati-hati ya. Jadi jangan sampai terlena. Tahu udah Desember, udah lewat gitu ya. Tapi kalau di semester genap, tahu udah 3 bulan, masih ada lagi 4 bulan lagi. Nah, masih bisa ya, masih bisa. Ya, dan ditambah dengan ada libur panjang ya. Nah, ini kan enggak ya. Gitu. Itu dapat sampaikan bagi surah yang ini magang tuh. Magang tuh sudah sibuk dengan magang. Jadi ingat kalau magang itu sudah itu ditegur sama pimpinan karena jarang masuk karena deskripsi, nggak bisa. Jadi bimbing skripsi itu nanti akan bikin jadwalnya bukan sore atau Sabtu, tapi hari biasa. Karena kan sudah sebenarnya magang bukan skripsi. Jadi kalau bimbing skripsi itu bikin bimbingannya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, siang, itu nggak ada alasan sudah nggak bisa ikut. Nah kalau sudah ikut ternyata dosen praktek lapangannya protes ya, berarti sudah gagal itu, gagal. Itu aja. Jadi bagaimana sudah mengatur waktu itu penting ya untuk bimbing skripsi. Kalau dosennya mau Sabtu, kalau saya kan tiap Sabtu ya. Ini kalau dosen mau Sabtu ya syukur ya alhamdulillah. Tapi yang jelas kamu itu maka konsultasi sama dosen yang tahu Pak saya lagi magang bisa nggak konsultasi hari Sabtu ya. Kalau malam mungkin dosen itu pasti malam terganggu privasinya. Sabtu pun juga dosen itu kadang banyak kegiatan Sabtu ya. Nggak ada juga orang penuh Sabtu itu. Itu yang Pak saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi sudah bisa menjalani skripsi dengan baik. Tentu saja kalau banyak sukses kita akan bahagia sekali. Bahagia kamu bisa sukses semua. Mungkin bisa sampaikan waktu sekali lagi ke Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sparta. Selanjutnya kepada Kaprodi, pertama kami persilahkan dulu kepada Pak Erik dari Kaprodi Manajemen. Silahkan Pak Erik. Ya, terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati Bapak Dr. Sparta, Bapak Dr. Bambang Budijiana, kemudian Ibu Dian Metesa, di sini juga ada Ibu Meta Andriani, ya, kemudian juga di akuntansi juga ada Mas Rizal dan juga ada Pak Untung ya di sini, dan juga adik-adik mahasiswa semua ya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Dr. Sparta ya mengenai proses pembimbingan skripsi ke depan ya. Jadi sekali lagi saya hanya menekankan saja ya, mengeko saja semua yang udah disampaikan sama Bapak Dr. Sparta ya, bahwa mata kuliah skripsi itu ada mata kuliah yang paling terakhir ya. Itu ada mata kuliah terakhir Anda sebelum mencapai sarjana akuntansi ya, sarjana manajemen ya, sarjana ekonomi ya di syariah. Nah, total SKS-nya ada 6 ya. 6 SKS ya. Jadi ini lumayan tinggi ya SKS-nya ya. Kemudian juga mata kuliah ini berbasis penelitian ya. Jadi tadi itu disampaikan. Jadi semua ini ada penelitian ya, research ya. Dan Anda semua sudah dapat semua ya mata kuliah yang berbasis riset ya. Misalnya metodologi penelitian udah dapat ya. Kemudian ada seminar juga ada. Kalau di akuntansi kan seminar akuntansi, kalau di manajemen kan seminarnya banyak tuh, manajemen keuangan, pemasaran SDM ya. Di MKPS juga sama ya. Ada juga mata kuliah seminar. Nah, dari dua mata kuliah itu ya, nah itu yang akan Anda gunakan ya untuk menyusun skripsi ini gitu ya. Nah, yang kami tekankan adalah topik skripsi ya. Topiknya ini haruslah sesuai dengan kemampuan kita ya. Jadi Anda melihat dulu, oh topik ini bagi saya susah apa enggak ya? Ya. Karena kalau memang susah ya dan kita tetap nekat, itu kadang-kala bisa menghambat mahasiswa untuk bisa selesai tepat waktu ya. Banyak kasus-kasus di prodi manajemen ya yang topiknya bombastis tapi tahu-tahu kemampuan mahasiswanya juga tidak bisa mengikuti topik tersebut ya. Sehingga apa? Sehingga akibatnya extend ya kuliahnya. Jadi topik itu harusnya disesuaikan dengan kemampuan kita. Dan juga betul kata Bapak Dr. Sparta tadi yaitu up to date ya. Topik itu adalah up to date untuk menghindari plagiarisme ya.
topik itu harus up to date. Jadi membedakan dengan penelitian kita dengan penelitian yang sebelumnya. Ya, jadi up to date itu yang paling penting, up to date dan topiknya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi sekali saya tekankan sesuai dengan kemampuan kita ya. Yang tidak usah kita bombastis, tapi ternyata nanti susah untuk menyelesaikan skripsi tersebut. Itu juga bisa menghambat. Ya. Nah, skripsi ini adalah kerjasama, ya, kerjasama antara Anda dengan dosen pembimbing. Ya. Tidak akan bisa jalan skripsi ini kalau tidak ada kerjasama yang baik. Ya. Sehingga saran kami, ya, pastikan pemilihan dosen pembimbing itu yang sangat selektif ya. Jadi hati-hati dalam memilih dosen pembimbing. Ya. Karena kalau Anda sudah salah memilih dosen pembimbing, ya tahu-taunya nanti di jalan ada masalah, ya itu juga akan menghambat Anda juga. Ya. Jadi sesuaikan keinginan memilih dosen pembimbing sesuai dengan apa yang udah pernah Anda alami selama waktu perkuliahan. Nyaman nggak sama dosen tersebut, ya. Kemudian enak nggak, gitu ya. Kemudian nyambung nggak, gitu ya. Komunikasinya gampang nggak, gitu ya. Itu yang salah satu proses untuk menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu, ya. Jadi hati-hati dalam memilih dosen pembimbing. Nah, mahasiswa di sini itu punya hak untuk menentukan dosen pembimbing, ya. Tapi pada akhirnya itu ada keputusan prodi ya untuk menentukan siapa dosen pembimbing Anda semua. Karena kita lihat dulu dari sisi kuotanya juga ya, dari sisi kompetensinya juga ya. Jangan sampai kalau di manajemen Anda konsentrasi manajemen tapi ngambil dosen yang keuangan, itu kan tidak sesuai dengan kompetensi ya. Maka kita akan ada perubahan ya atau penyesuaian ya dalam pemberian dosen pembimbing ya. Tapi untuk yang awalnya Anda tentukan dosen pembimbing itu yang sesuai dengan keinginan Anda dan hati-hati ya dalam memilih dosen pembimbing ya. Nah, kemudian proses skripsi ini itu akan terjadi jika dosen pembimbing juga ikut intens dalam proses pembimbingan skripsi. Hati-hati ya terhadap tata krama, sopan santun, ya, attitude, ya, terhadap dosen pembimbing, ya. Anda kadang-kadang WA, suka-suka WA jam 10 malam. Itu kan udah saatnya dosen pembimbing mau istirahat dosennya. Anda WA, kemudian kejar-kejar terus. Kalau tidak dibalas WA-nya terus, Pak. Gimana Pak? Kan kesel juga dosen pembimbing itu, ya kan? Kalau dosen pembimbing kesel, ya, nah itu nanti akan ada dampak lanjutannya, ya. SMS WA yang nggak dibalas, ya, proses pembimbingan akan lebih lama, gitu ya. Nah, sehingga Sehingga nanti akan menyulitkan Anda juga untuk menyelesaikan proses skripsi tepat waktu, ya. Jadi hati-hati dalam kata-kata di WA itu, nah itu hati-hati ya. Mohon maaf Pak, apakah bisa Pak bimbingannya, gitu. Jadi kan Anda kan sudah mulai magang nih semua ya. Magang kan sudah tahu di perusahaan seperti apa attitude perilaku ya. Ini juga sama ya dalam proses pembimbingan skripsi. Jadi hati-hati dalam tutur kata ya, kemudian tingkah laku, perbuatan ya, kemudian kapan saatnya kita melakukan WA, kapan saatnya kita menghubungi dosen, itu ada waktu-waktu tertentu yang memang masih ada batas toleransi waktunya. Tapi kalau udah malam, udah jam 10 malam, jam 11 malam WA, kenapa kamu WA jam 11 malam? Iya Pak, saya ingatnya jam segini ya. Kamu ingatnya jam 11 malam gitu ya. Tapi kan dosennya kan juga punya ini juga ya, punya waktu untuk istirahat, punya waktu untuk keluarganya masing-masing gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang membuat dosen tuh agak jengkel gitu ya. Nah, itu yang akan menghambat juga nanti ujung-ujungnya ke prodi semua nanti untuk menyelesaikan itu ya. Nah, saya usahakan juga bahwa lebih ada sopan santunnya lah ya dalam proses pembimbingan ya. Nah, kemudian tadi udah dieko juga sama Bapak Dr. Spata ya, untuk mahasiswa yang sedang magang ya. Nah, ini butuh effort yang lebih tinggi lagi. Kenapa? Anda magang, menyelesaikan laporan magang, ya kan? Laporan magang itu mesti selesai dulu ya, baru bisa ujian skripsi gitu ya. Jadi semua proses perkuliahan itu harus masuk semua baru bisa skripsi. Nah, jadi apa yang betul yang diprioritaskan adalah magang dulu ya. Tapi apakah itu tidak menghambat? Banyak kok ya. Banyak. Semester lalu itu banyak yang 3,5 tahun ya. Di akuntansi itu mungkin lebih dari 10-an lebih itu ya, yang bisa selesai 3,5 tahun magang per skripsi. Di manajemen ada 5 ya. Di syariah juga ada
Ya, jadi bisa kok. Ya, bagi yang magang, kalau dia mau selesai 3,5 tahun, bisa. Ya, tapi usahanya lebih keras lagi, ya. Ada effortnya, ada curi-curi waktunya. Pada saat magang, Anda diuntungkan magangnya. Magangnya adalah apa? BFO, WFH, ya kan? Jadi gabungan itu. Jadi tidak selalu di kantor semua. Ini ada untungnya. Coba kalau Anda lihat angkatan-angkatan sebelumnya. Ya, angkatan-angkatan sebelumnya misalnya magang pada tahun 2019. Itu kan semua ke kantor semua, ya. WFO dia, ya. Nah, itu tapi ada juga yang selesai kok, ya. Apalagi Anda ini, ya, WFH. WFH tuh magang kadang-kadang di rumah. Tergantung dari request mau dikerjakan apa, mestinya bisa dong, ya. Di sela-sela itu kan bisa dikerjakan skripsinya. Jadi memang saya tekankan adalah bisa selesai kok yang magang ini, ya. Yang magang lagi magang sama skripsi bisa selesai, tapi effortnya ya mesti lebih keras lagi dibandingkan dengan mahasiswa yang sudah selesai magang, ya. Kemudian biasanya tren-trennya biasanya betul kata Bapak Dr. Spata tadi, trennya biasanya diganjil itu sedikit yang bisa selesai. Kenapa? Karena psikologis. Nanti saya wisudanya nanti November 2022. Saya kan nanti kan selesai ini kan Januari atau Februari 2022. Nanti aja lah, ikut yang teman aja nanti. Nah, psikologis jangan seperti itu ya. Kalau seperti itu Anda membuat waktu kuliah Anda lebih lama ya di IBS-nya. Misalnya jadi 4 tahun atau jadi 5 tahun kan lebih lama. Kemudian biaya kuliahnya kan flat. Ya. Biaya kuliah kan nggak usah 10 juta lebih nih, ya kan? Nah, jadi opportunity-nya itu jangan sampai dihilangkan ya. Jadi opportunity untuk cepat menyelesaikan kuliah itu ya harus cepat dicapai gitu ya. Dan yang terakhir adalah apa? Pastikan semua persyaratan skripsi udah Anda laksanakan semua. Udah dilaksanakan semua, ya. Banyak kasus-kasus di prodi manajemen ya, yang pada saat dia mau daftar skripsi, tahu-taunya ada mata kuliah yang nggak lulus. Tahu-taunya nilai TOEFL-nya di bawah ketentuan. Nah, itu kan menghambat lagi tuh, ya. Jadi pastikan lagi. Jadi Anda lihat lagi transkrip nilainya, ya. Anda lihat lagi persyaratan skripsinya. Oh, saya mesti ikut webinar tuh kuliah umum berapa kali, ya. Kemudian sertifikasi, udah belum saya ikutin semua. Punya nggak saya sertifikatnya, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu lengkap semua, baru bisa Anda pede untuk bisa menyelesaikan skripsi pada tahun ini ya. Tapi atau pada semester ini. Tapi kalau misalnya wah, saya ngambil skripsi tapi nanti aja deh karena ada mata yang ngulang ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau mau selesainya tepat waktu, semester ini mengajukan skripsi, semester ini juga selesai ya, pastikan semua persyaratan ya yang dalam penunjang skripsi itu bisa diselesaikan atau sudah ada ya persyaratan itu ya. Nah, jadi sekali lagi lihat lagi lah ya. Lihat lagi apakah ada mata kuliah yang belum kita ambil atau ada mata kuliah yang kita tidak urus ya. Nah, karena kita tidak boleh ada D di sini ya. Nah, jadi pastikan bahwa semuanya sudah lulus semua ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Selamat kepada adik-adik mahasiswa di sini ya. Anda sudah mengambil mata kuliah yang terakhir nih ya. Semoga tidak ada kendala ya dan juga bisa menyelesaikan studinya dengan tepat waktu ya. Itu saja Mbak Dian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik. Selanjutnya kepada Pak Bambang. Silahkan Pak. Masih mute Pak. Baik, terima kasih Mbak Dian, yang terhormat Bapak Dr. Sparta, Bapak Dr. Erik, dan teman-teman yang hadir di dalam pertemuan antara teman-teman mahasiswa dan dosennya. Nah, di sini saya melihat apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sparta dan Bapak Erik sudah cukup lengkap ya. Jadi kalau saya melihat memang skripsi ini merupakan suatu kegiatan yang penting ya di dalam keilmuan kita untuk menuntaskan program pendidikan selama di IBS yang memiliki
bobot SKS itu sekitar 6 SKS. Oleh karenanya teman-teman mahasiswa perlu melakukan terutama di prodi MKPS ya. Ini kalau saya melihat dari statistiknya di semester sekarang saja sudah ada sekitar 13 mahasiswa yang ikut di Sempro. Tapi sampai bulan September tanggal sekarang ini baru tercatat 4 orang yang sudah mengikuti maupun mendaftar sidang skripsinya. Berarti ada sekitar 9 mahasiswa di prodi MKPS ini yang masih berupaya untuk memenuhi kewajiban sidang skripsinya ya. Nah, ada beberapa contoh dari beberapa mahasiswa yang terpaksa harus tidak ikut di dalam wisuda yang lalu, itu dikarenakan yang bersangkutan ada nilai D, sehingga dia harus mengulang dulu menyelesaikan ujian nilai yang memiliki nilai yang tidak lulus itu. Kemudian ada juga yang memang ada keterbatasan ya, tidak bisa semester yang berlangsung pada saat itu tidak bisa dilalui secara baik ya, karena mungkin dari sisi faktor ekonomi ya, sehingga memaksa yang bersangkutan harus mengikuti cuti dulu ya. Jadi ada 2 kejadian yang seperti itu. Nah, oleh karenanya untuk yang masih kita bisa handle ya, teman-teman mahasiswa upayakan segera menentukan topik ya, topik yang paling disukai, simple ya, kemudian mudah, kalau bisa diharapkan sekali karena prodi MKPS maka terkait dengan topik-topik yang syariah gitu ya. Banyak sebetulnya topik-topik syariah ya. Jadi teman-teman bisa berkaitan dengan wakaf, dengan sukuk ya. Kemudian juga dengan jenis-jenis pasar modal ya, syariah yang ada, ataupun perbankan syariah, atau konteks halal industri. Jadi sangat luas sekali, dan yakinkan oleh teman-teman adalah teman-teman mengkaji di bidang syariah berarti juga sedang menanam ya. Menanam artinya yang ditanam itu adalah tanaman yang berujung kepada jariah ya. Jadi teman-teman melakukannya sudah berjariah, dan kalau itu dilakukan secara baik maka jariahnya akan teman-teman tuai selama masih teman-teman ada dan sampai dengan teman-teman tiada ya. Jadi ini luar biasa sekali, itulah yang dimaknai sebagai keberkahan ya, di dunia dan di akhirat begitu. Di dunia ada ilmunya, di akhirat ada ilmunya. Jangan lupa di dalam kita setelah mendapatkan topik yang mudah, yang menarik, yang unik ya, yang simpel, upayakan memiliki pembimbing ya, pembimbing. Teman-teman bisa memilih ataupun nanti biasanya dari akademik dengan prodi biasanya menjalin komunikasi untuk saling bertanya siapa kira-kira yang membimbing begitu ya. Itu yang biasa dilakukan oleh IBS. Dan nanti setelah ada pembimbingnya, rencanakan konsultasi yang sebaik mungkin. Seperti yang dikatakan Pak Erik tadi, jalin komunikasi yang paling hangat ya.
Seperti Pak Sparta bilang, jangan arogan. Ya, jadi seperti itu ya. Upayakan selalu dalam keadaan hangat, selalu dalam keadaan iya, ya. Ini yang teman-teman harus lakukan. Sekali seorang dosen merasa cedera ataupun sakit, ya begitu, batinnya ya terasa begitu. Mungkin di kemudian hari banyak menolak ya, biasanya seperti itu. Nah, oleh karenanya kalau kita bisa melakukannya dengan baik-baik, kenapa kita harus memulai dengan stres ya. Hindari stres-stres yang kecil itu. Kalau di kemudian hari akan mengganggu kita ya. Nah, kemudian juga teman-teman nggak usah terlalu berpikir keras untuk menjadikan ilmu ini menjadi segala-galanya. Jadi teman-teman bisa membuat suatu kajian khusus ya untuk mengantisipasi ilmu yang begitu luas dengan kajian-kajian replikasi mungkin ya. Jadi contoh saja yang ada di jurnal misalnya seperti itu. Jadi nggak usah membuat suatu keilmuan baru dan sebagainya. Teman-teman bisa melihat contohnya. Yang penting kan teman-teman melakukannya sendiri ya. Teman-teman bisa mencontoh ya, bukan menjiplak ya. Menjiplak dan mencontoh agak beda. Makanya ada yang memformulasikan sebagai amati ya kan, kemudian tiru, maksudnya direplikasi ya, dicontoh ya. Bukan dijiplak tapi dicontoh. Kemudian mungkin dilakukan perubahan, merubah sedikit, atau biasanya ilmunya orang-orang biasa sebut ilmu ATM, amati, kemudian tiru, ya, kemudian modifikasi, ya seperti itu. Jangan lupa pelajari terus teknologi untuk mengolahnya, ya, upayakan selalu update dengan pola-pola pengolahan dengan teknologi ya. Nanti teman-teman biasanya prodi manajemen nih ya, prodi manajemen sangat intens sekali membuat program-program pengolahan data misalnya ya. Jadi teman-teman yang dari prodi syariah biasanya bisa kita titipkan di sana juga ya. Dan bukan hanya mahasiswa, kadang-kadang kita dosen juga selalu melakukan mengupdate ilmu kita ya, dari manapun datangnya ya, dari prodi manapun ya. Jadi kita selalu harus mengupdate, manfaatkan teknologi yang ada, mungkin nanti menggunakan SPSS, eFuse, kemudian menggunakan Smart PLS dan sebagainya ya. Jadi biasanya ini kita lakukan bersama dari ketiga prodi yang ada di S1. Upayakan intens ya bertemu dengan dosennya, jangan sungkan-sungkan. Kalau nggak bisa di dalam Zoom dulu ya, mungkin chatting secara baik, kemudian ya mungkin teleponan ya. Lakukan paling tidak 14 kali ya, 14 kali. Frekuensi ini akan menjadi mudah kalau teman-teman membuat itu mudah ya. Tapi begitu teman-teman ada semacam mental block, maka itu yang membuat sebetulnya semuanya menjadi susah ya. Jadi upayakan semua selalu dalam keadaan cair, dalam keadaan hangat ya, selalu dalam keadaan saling bantu ya. Seperti itu. Nah, seperti Pak Sparta dan Pak Erik tadi juga, saya sarankan agar buku panduan skripsinya juga dibaca, dicermati, dipahami. Ya. Mungkin itu semua dari saya. Lebih kurangnya saya secara pribadi mohon maaf. Ya. Terima kasih Mbak Dian. Terima kasih Pak Bambang. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari Bu Meta. Silahkan Bu Meta.
Iya, Mbak Dian, terima kasih. Saya sih sebenarnya prinsipnya tadi sama dengan yang disampaikan oleh Pak Sparta, Pak Erik maupun Pak Bambang ya. Jadi perlu diingat memang yang paling utama itu adalah waktu efektifnya sangat singkat gitu. Jadi jangan sampai terlena gitu ya. Jadi diyakinkan gitu dari sekarang gitu ya. Apakah manajemen waktunya itu bisa disiapkan dengan baik gitu. Apalagi dengan ada kewajiban praktik kerja ya yang harus didahulukan. Juga jangan sampai nanti nilai praktik kerjanya jadi kurang maksimal gitu ya. Sayang sekali kan kalau kurang maksimal karena fokusnya terbelah gitu ya. Nanti kalian jadi performance-nya nggak bagus di tempat praktik kerja. Gitu. Itu aja mungkin Mbak Dian, terima kasih. Terima kasih Mbak Meta. Selanjutnya kita masuk sesi tanya-jawab. Dari chat sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama dibacakan terlebih dahulu dari Wulan Sariningsih, mahasiswa MKPS. Izin bertanya Pak, mengenai sertifikat kuliah umum. Ketika saya mengikuti webinar yang diadakan oleh IBS dan mendapat sertifikat, apakah sertifikat tersebut dapat dijadikan sebagai pemenuhan persyaratan? Terima kasih sebelumnya. Jawabnya iya. Oke. Bisa, Terima kasih Pak Sparta. Iya. Oke. Selanjutnya dari Anissa Aurelia, mahasiswa manajemen angkatan 2018. Sekiranya untuk lebih jelas diperlukan sertifikat apa saja untuk manajemen selain GB dan risk management. Apakah TOEFL, public speaking, dan pajak juga diharuskan atau diperlukan? Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Erik, jawab Pak Erik. Ya, untuk yang wajib kan ada 2 ya, manajemen risiko sama GB1 gitu. Ya, itu yang wajib itu ada sertifikatnya ya. Kemudian kalau Anda mau menambah lagi sertifikat yang lain ya dipersilakan saja ya. Nanti kan juga bisa masuk ke SKPI itu ya untuk menambah kemampuan Anda nanti untuk deskripsi dari kemampuan. Jadi yang utama adalah penuhin dulu ya yang wajib kita. Jadi ada 2, GB1 sama sertifikasi manajemen risiko. Itu Pak Sparta, Ya, mungkin ya. ada yang bisa tambah Ya, Pak? bisa juga adik-adik lihat di buku panduan akademik ya. Buku panduan akademik ada itu, sama Mbak Dian ya, ada. Oke, silakan yang berikutnya Mbak Dian. Ya, mungkin menambahkan juga Pak, kalau untuk sertifikasi, iya tadi 2. Terus kalau TOEFL memang wajib. Ya, wajib. Mungkin ada yang mau menanyakan langsung. Ini di chat sudah nggak ada pertanyaan lagi. Kalau yang lain ada yang ingin bertanya terkait pemilihan dosen, misalnya atau bimbingan, ya silakan. Untuk penyerahan judul ditunggu sampai dengan hari ini. Tadi saya cek masih ada yang belum mengupload ya, belum mensubmit pengajuan judul. Karena kan minggu depan kita udah harus mengumumkan dosen pembimbingnya, jangan sampai ajuannya terlambat. Ditambah lagi untuk pengajuan dosen pembimbing itu boleh mengajukan 2 nama. Jadi saya lihat di pengajuan banyak yang cuma 1 nama. Jadi sebaiknya ada 2 nama. Jadi kalau misalnya nanti tidak dapat dosen pembimbing 1, bisa dapat dosen pembimbing 2. Gitu. Jadi ada pertimbangan dari prodinya 2 pilihan. Gitu. Jadi untuk yang sudah submit dan baru submit 1 nama dosen pembimbing masih bisa diedit ajuannya. Assalamualaikum Ibu Dian. Waalaikumsalam. Mau menanyakan langsung silakan. Aku mau tanya. Silakan. Aku Ika dari MKPS 2018 untuk Itunya videonya mana dibuka aja. Dosen. Videonya mana ada? Sebentar Bapak. Ya. Nah, Ibu, untuk pengajuan dosen pembimbing tadi di website aku coba klik cuman bisa 1 Ibu. Oh iya, memang tampilan di websitenya keluarnya 1. Sebenarnya kan di lampiran udah dikasih
arahan bisa diisi di keterangan. Jadi boleh tambahan misalnya dosen pembimbing 1 kan kamu baik. udah input di yang pertama tuh. Nah, dosen pembimbing 2 boleh ditambahin di kolom keterangan. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, yang lain ada? Yang lain lagi? Silahkan. Dari Nadia, Pak. Saya izin bertanya, apabila kemarin belum sempat mengambil sertifikasi, apakah sidang tetap dapat dilakukan di semester ini? Jawabnya tidak. Karena ujian akhir, itulah ujian terakhir, tidak ada lagi kewajiban berikutnya, nggak ada lagi. Sudah betul-betul penutup ya. Jadi kalau ada sertifikasi harus selesaikan dulu ya. Jadi kalau belum ada sertifikasi nggak bisa sidang tunda dulu ditunda sidangnya. Karena kalau enggak presiden ya. Jadi pada saat sidang sudah selesai, pasti masih nuntut untuk dimintakan surat SKL kan, atau kalau dia sudah ijazah. Padahal kewajibannya masih ada. Jadi masih ada itu kadang diminta alasannya kan sudah lulus, masa ada lagi kewajiban. Jadi nggak benar, itu pernah terjadi. Kita kasus ada 2-3 orang ada seperti itu. Jadi malah ada yang lebih gila lagi, bawa pengacara segala itu, bapak pengacara, apalagi pengacara lebih kacau lagi itu. Jadi kita nggak mentolerir ya, tolerir lagi. Atau kewajiban misalnya sudah masih ada utang dengan IBS ya, utangnya masih ada 10 juta lagi, ya nggak bisa ikut ujian sidang, nggak bisa. Ya, itu ada kasus juga, masa sudah lulus, utangnya masih ada, diminta, dia nggak mau tahu, kita tanya ijazahnya, dia marah itu. Oh ijazah saya ditahan, saya lulus ditahan. Padahal dia nggak ungkapkan ada kewajiban dia gitu. Nah, supaya ribut, udahlah kita sekarang ini ketat lagi. Sebelum ada pun kewajibannya nggak bisa ikut sidang ya. Aturannya semua seperti itu aturannya. Kemarin itu karena toleransi ya kita coba, ternyata malah bikin ribet, bikin urusan makin panjang ya. Itu aja Mbak itu. Ya, izin menambahkan juga Pak, karena kan sepertinya angkatan 2018 ini belum semua yang mengikuti sertifikasi, karena kemarin itu GB dan Menris diutamakan yang angkatan 2017. Nah, nanti teman-teman mahasiswa bisa nanya ke bagian P3M. Nanti kontaknya bisa tanya ke saya. Kira-kira kapan pelatihannya diadakan? Biasanya sih di akhir semester ya, setelah UAS di Januari, mungkin Januari atau Februari. Nanti kan kalian tuh batas akhir pendaftaran sidangnya di 11 Februari, batas akhir pelaksanaan sidangnya itu di 28 Februari. Jadi kalau sertifikasinya di Januari kan masih bisa ikut sidang gitu, nggak extend. Udah terjawab ya Eldino, nanti saya kasih kontaknya, bisa menghubungi Mbak Rani atau Mbak Siska dari P3M yang panitia pelaksana sertifikasi untuk kapan jadwalnya di angkatan 2018. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tapi kalau nggak ada, mungkin ditutup aja Mbak Dian. Ya mungkin masih bingung Pak. Iya. Karena masih awal. Iya. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Mengingatkan kembali untuk ajuan judul dan dosen pembimbing ditunggu sampai dengan hari ini melalui e-kampus dan juga dan juga untuk persyaratan sidang itu bisa dilihat di panduan akademik. Nah, untuk angkatan 2017 bisa dilihat di panduan akademik 2017, yang 2018 bisa dilihat di panduan akademik 2018. Untuk penulisan skripsi, sistematikanya dan lain-lain itu bisa mendownload panduan skripsi, juga ada di e-kampus. Kemudian
Untuk tadi sudah saya sampaikan juga informasinya untuk batas akhir pendaftaran sidang di semester ganjil ini ada di 11 Februari. Jadi kalau misalnya daftarnya lebih dari tanggal tersebut akan terhitung extend. Kemudian batas akhir pelaksanaan sidangnya di 28 Februari. Dan untuk pengumuman dosen pembimbing nanti insya Allah akan diumumkan minggu depan atau bisa jadi hari Kamis sudah ada pengumumannya. Nanti pengumumannya juga akan kami upload melalui e-kampus seperti biasa. Demikian disampaikan. Jika tidak ada Foto bersama Mbak Dian. Oh iya, baik Pak. Suruh buka video. Ada pertanyaan terakhir Pak dari Nadia. Kalau belum sertifikasi tetap bisa ikut sempro kan ya Pak? Oh bisa, bisa. Karena kalau sempro itu belum dilihat persyaratan. Jadi kalau sudah ACC sampai bab 3 sudah bisa daftar sempro ke akademik. Oke, sebelum kita tutup, mohon dapat di open sebentar kameranya, kita foto bersama. Ya. Oke, yang slide 1 dulu saya capture ya. 1, 2, 3. Selanjutnya slide 2 sebentar. Satu, dua, senyum. Iya. Selanjutnya yang slide 3, ini lumayan nih ada banyak yang hadir. 1, 2, 3. Oke, sudah. Semua, terima kasih atas kehadiran. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat. Mudah-mudahan dapat selesai skripsinya tepat waktu, tidak extend. Demikian disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Pak Erik, Pak Bambang, Pak Meta, Pak Dian, terima kasih. Pak Bambang, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum semua. Sukses ya semua. Teman-teman adik mahasiswa ya. Jaga kesehatan ya, jaga kesehatan supaya sampai bisa wisuda ini tetap sehat selalu dan seterusnya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama. Ya, pamit. Terima kasih Pak Ibu. Ya, sama-sama. Oh, untung ada ya. Kasih untung ya. Ya Pak. Ya. Oke, saya pamit dulu Mbak Dian ya. Makasih Pak. Ya, ya makasih untung. Saya mau uji mahasiswa bimbing sore. Ya.